Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyidini Ayu Rahmawati. Di sini akan menjelaskan hasil dari praktikum PGBBL acara ke-6 terkait integrasi Ionic Framework dengan Leaflet JS. Jadi pada cara kali ini berbeda dengan cara sebelumnya yang selalu menggunakan ArcGIS SDK. Pada cara kali ini untuk integrasi dengan Ionic Framework mulai menggunakan Leaflet JS. Jadi pada penggunaan Reflect.js di sini yaitu sebagai pustaka untuk membuat peta interaktif di dalam aplikasi web yang digunakan. Selain Reflect.js di sini masih menggunakan Ionic Framework dengan Angular CLI, yaitu tools untuk mengelola project Angular. Oke, untuk jenis aplikasinya masih sama, yaitu bersifat hybrid apps dengan pada hasil akhirnya di-deploy menggunakan Vercel. Jadi untuk Vercel itu sendiri adalah platform cloud untuk melakukan deployment aplikasi secara otomatis. Nah, untuk langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan instalasi Ionic Framework menggunakan script Ionic Start Leaflet Blank. Lalu dilanjutkan dengan membuat project Ionic Framework. Di sini eh, untuk aplikasinya ada marker dan beberapa base map yang dibuat. Untuk marker itu sendiri juga menampilkan sebuah pop-up. Jadi pada instalasi Ionic, dilanjutkan dengan pembuatan project Ionic, selanjutnya dilakukan instalasi untuk Leaflet.js itu sendiri. Untuk instalasinya menggunakan npm install leaflet save. Lalu untuk deklarasi variabelnya di sini bisa dilihat pada bagian file homepage.ts. Ada 3 variabel yang dideklarasikan, yaitu variabel map, menunjukkan meta, lalu marker icon untuk menampilkan icon marker. Di sini saya hanya menggunakan satu marker, lalu variabel layer control. Jadi peran Ionic itu sendiri masih sama, yaitu mengatur bagian antarmuka atau front end aplikasi. Selanjutnya ini untuk melakukan inisialisasi peta. Di sini untuk set view-nya, saya menggunakan titik yang sama dengan marker yang saya gunakan. Untuk daerahnya di Indonesia, di Wisdom Park UGM, lalu untuk 13 ini adalah zoom levelnya. Selanjutnya untuk pengaturan markernya, di sini menggunakan beberapa komponen. Di sini menggunakan icon URL dari leaflet, marker icon. Lalu ini untuk size iconnya. Selanjutnya untuk markernya di sini koordinat yang saya pakai dapatkan dari Google Maps. Lalu ini untuk iconnya dan ini untuk menghubungkan dengan Maps. Lalu untuk pop-up-nya di sini saya hanya menampilkan tulisan Wisdom Park. Selanjutnya untuk penambahan base map, di sini ada 4 base map yang saya gunakan, yaitu base map dari OSM, OpenStreetMap, lalu di sini dari juga OSM, tapi dari OSM HOT. Selanjutnya dari layer Stamen, lalu yang terakhir dari base map Google Maps. Dan dalam 14 map yang saya gunakan, lalu untuk color controlnya, di sini untuk tampilan nanti ada 4 base map, akan ada seperti drop down di pojok peta nantinya. Lalu ini untuk pengaturan default petanya menggunakan OSM untuk defaultnya. Lalu di bagian file homepage.html, sini hanya mengatur judul dan kontennya. Lalu di sini sempat mengatur bagian tampilan peta juga. Selanjutnya di bagian file global.scss,
Sini hanya menampilkan satu baris untuk melakukan impor. Ini melakukan import untuk komponen di flat CSS. Baik, saya lanjutkan lagi. Maaf. Selanjutnya di bagian file package.json, sini hanya menambahkan satu baris untuk ng-build. Jadi untuk script ini berfungsi untuk menjalankan atau melakukan build untuk aplikasi perintah Angular itu sendiri. Selanjutnya, setelah melakukan modifikasi di 4 file ini, langsung saja melakukan running aplikasi dengan script Ionic Serve. Lalu untuk hasilnya, seperti ini di tampilan awalnya. Sini menggunakan ASM. Dan ini ada satu marker yang saya buat di Wisdom Park. Kalau untuk pop-up-nya secara default akan muncul, itu bisa di close. Itu lalu untuk base map-nya di sini bisa diubah ke OpenStreetMap hot. Ini lalu aku OpenStreetMap juga. Dan terakhir untuk Google Maps seperti ini. Setelah melakukan running aplikasi di sini, untuk aplikasi diharapkan bisa diakses di pengguna lain. Maka dari itu dilakukan deploy menggunakan Vercel. Jadi di sini, nah sebelum melakukan deploy, sini mengunggah aplikasi ke dalam GitHub repository terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke akun Vercel dan membuat project baru. Setelah itu dihubungkan dengan akun GitHub dan melakukan import repository yang akan dideploy. Untuk hasil deploy-nya sendiri akan tampak seperti ini. Lalu untuk sebelum deploy perlu dipastikan bahwa di dalam repository kita termasuk ke dalam bagian main karena kemarin saat repository masuk ke dalam master maka gagal dilakukan deploy. Lalu untuk hasil ini sendiri bisa langsung diklik bagian peta. Nah, maka akan langsung menuju pada link web yang bisa dibagikan seperti ini. Nah, untuk kesimpulan atau beberapa poin yang dapat diambil dari acara kali ini terkait dengan integrasi Ionic Framework dengan Live.js dalam membangun aplikasi hybrid. Lalu untuk pengaksesannya secara umum melalui deploy. Jadi untuk Ionic Framework di sini berperan sebagai framework yang sebagai pengembang aplikasi mobile hybrid sehingga dapat menjalankan aplikasi di berbagai platform. Lalu untuk Live.js di sini berperan dalam menampilkan peta interaktif dengan bisa ditambahkan marker maupun layar control untuk zoom in dan zoom out di sini. Lalu untuk penambahan pop-up juga di dalam marker. Lalu untuk integrasi pop-up dengan marker di sini juga merupakan bagian dari leaflet. Sedangkan integrasi dari kedua
Ionic Framework dan Leverage JS di sini juga melibatkan masih ke dalam Angular, sehingga untuk pengelola aplikasinya menggunakan Angular CLI, sementara Ionic menyediakan platform antarmuka yang responsif. Lalu untuk hasilnya sendiri bisa dilihat untuk aplikasi hybrid dengan peta yang menampilkan berbagai base map interaktif diikuti dengan marker serta layar kontrol yang responsif. Selanjutnya untuk pada prosedur deploy hybrid apps ke Vercel ini sendiri dilakukan dengan sebelumnya memastikan bahwa aplikasi sudah selesai dibuat dan bisa berjalan dengan baik di dalam localhost, lalu selanjutnya diunggah ke dalam GitHub dan dihubungkan dengan Vercel. Sedangkan untuk hasil dari deployment di dalam Vercel ini sendiri cukup sederhana dan mudah dilakukan, dan hasilnya untuk setiap perubahan yang dilakukan pada source code di dalam repository akan secara otomatis dideploy ulang karena sudah terhubung dengan akun Vercel, sehingga untuk hal ini bisa memudahkan dalam proses pemeliharaan aplikasi secara real time pada aplikasi hybrid ini sendiri. Oke, jadi sekian untuk penjelasan hasil dari PGPPL cara ke-6 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.